IFG, Indonesia Financial Group. Kami hadir untuk menjadi kekuatan baru yang ada untuk melakukan perubahan di Indonesia, dari bangsa untuk bangsa. Kami bekerja dengan skala yang besar, dengan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang cermat dan seksama. Dengan kekuatan besar yang terkonsolidasi, menyatukan segala pikiran dan usaha berbagai anak perusahaan yang dari dulu selalu ada untuk Anda. Menjamin keamanan dan kesejahteraan siapapun yang ingin maju, baik di jalan, usaha, dan kehidupan. Menjaga keseimbangan finansial lewat produk keuangan dan pasar modal. Dan tentunya memberikan perlindungan kepada segenap lapisan masyarakat Indonesia. Ini adalah saatnya kami membawa setiap orang, setiap usaha, dan setiap impian untuk masing-masing punya kekuatan membangun masa depan finansial yang terbaik dan membawa kita semua untuk besar bersama. IFG, Power to Progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahrun mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat akurat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kegiatan ibadah keseharian kita, seringkali kita terjebak kepada persoalan rutinitas formalitas ibadah saja. Ada sesuatu yang sering kita lupakan di dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, puasa, zakat, syahadat, haji yang kita ucap dan lakukan, seringkali kita hanya mementingkan formalitas ibadah belaka. Salah satu contoh misalnya, syahadat yang kita ucapkan dengan begitu keyakinan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita mengikrarkan diri bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Esa yang kita sembah. Tetapi pada praktek dan kenyataan dalam keseharian kita, seringkali kita menuhankan Tuhan-Tuhan yang lain. Kita mengaku Allah adalah satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Tetapi pada prakteknya, kita seringkali menuhankan jabatan. Seringkali kita menuhankan uang, menuhankan hal-hal yang lain. Padahal kita berikrar Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Sahabat akurat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun begitu dengan ibadah sholat kita. Sholat yang kita lakukan tidak lebih dari gerakan lahiriah saja. Sementara kita melupakan substansi dari ibadah sholat itu sendiri. Kita berikrar ketika kita memulai sholat. Mengucapkan takbiratul ihram misalnya. Kita sebut Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita, sering sekali kita mengecilkan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat akurat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini, kita semua sebagai umat muslim melakukan satu ibadah yang begitu banyak kebaikan dan kemuliaan di bulan Ramadan ini, yakni puasa Ramadan. Seringkali pula di dalam melaksanakan ibadah puasa ini, lagi-lagi kita terjebak kepada persoalan formalitas belaka. Begitu banyak ayat Al-Quran, bahkan hadis Nabi, yang memperingatkan kita sekaligus menampar muka kita, bahwasanya ibadah kita yang lakukan ini seringkali terjebak kepada rutinitas.
rutinitas formalitas belaka. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal 'ats." Kata Rasul, kam min shaimin, tidak sedikit, banyak dari orang yang berpuasa itu, laisa min siyamihi, tidaklah mendapat apa-apa dari ibadah puasa yang dia lakukan. Illal ju' wal 'ats, kata Rasulullah, kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Sahabat akurat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara bulan Ramadan, keutamaan puasa tidaklah akan habis kita kupas dalam ceramah yang singkat ini. Tetapi ada hal yang harus sama-sama kita sadari dan kita renungkan untuk kita laksanakan di bulan puasa yang penuh kemuliaan ini. Yakni, jangan sampai ibadah puasa kita bernilai kosong, hanya menahan lapar dan haus, karena kita melalaikan substansi dari semua ibadah yang kita lakukan, termasuk ibadah puasa. Sejatinya puasa mengajarkan kita kepada dua dimensi, yakni dimensi spiritual, melatih kesalehan ritual kita. Di saat yang bersamaan, kita juga diasah bagaimana kesalehan sosial kita di bulan puasa. Jangan sampai bulan puasa ini kita asyik beribadah sementara ada saudara-saudara kita yang kelaparan. Kita asyik mengumpulkan makan untuk berbuka puasa, dikumpulkan dari siang hari. Bahkan kita mempunyai listing. Hari ini kita buka puasa dengan apa? Nanti malam kita sahur dengan apa? Esok hari kita buka puasa bersama di mana? Sementara kita melalaikan ada saudara-saudara kita sekeliling kita yang hari ini belum tentu dia akan dapat berbuka dengan apa. Apalagi besok akan merencanakan berbuka di mana. Sahabat akurat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya setelah puasa kita juga mengamalkan nanti ada ibadah zakat. Zakat yang kita lakukan terlebih lagi hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Lantas rukun Islam yang kelima, yang terakhir yang sering kita lakukan adalah ibadah haji. Bagaimana ibadah haji ini yang seharusnya memberikan kita dimensi perjalanan spiritual, tapi pada kenyataannya kita sering sekali terjebak hanya wisata haji saja. Sahabat akurat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang misalnya kita sudah haji 3 kali, umroh setiap tahun, lantas kemudian ketika ada orang lain memanggil hanya nama kita saja tanpa mengucapkan Pak Haji atau Bu Haji, kemudian di hati kita ada rasa tidak senang, ada rasa tersinggung. Kita harus mengkoreksi diri kita. Jangan-jangan ada yang salah dengan ibadah haji dan umroh kita. Sahabat akurat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada contoh yang lebih sederhana lagi, setiap ibadah yang kita lakukan sehari-hari, misalnya kita kembali ke persoalan sholat. Bagaimana sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dan kedua salam. Kita mengucapkan tengok kanan assalamualaikum warahmatullah, tengok kiri kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Makna salam di dalam sholat saja kita lupa substansi dari salam itu, yang seharusnya assalam memberikan kebaikan, keberkahan, kemanfaatan untuk orang lain dan sekitar kita. Lantas ketika kita selesai sholat, mulut kita tidak bisa menjaga. Banyak tetangga kita yang tersakiti dengan mulut kita. Banyak tetangga kita yang tersakiti dengan tangan dan kelakuan tingkah laku kita. Lalu di mana makna sholat dalam kehidupan sehari-hari? Apakah hanya menggugurkan kewajiban saja misalnya? Ini yang perlu kita koreksi, introspeksi di bulan yang penuh kemuliaan ini. Agar ibadah kita bernilai lebih dan memberikan manfaat yang lebih banyak. Sahabat akurat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, lantas bagaimana agar ibadah kita khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini tidak hanya bersifat lahiriah, tidak hanya formalitas belaka. Yang pertama, mari kita benahi niat. Ibadah yang kita lakukan hakikatnya adalah bersumber daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibadah dilandasi karena rasa syukur, tidak ada keterpaksaan, tidak ada istilah hanya menggugurkan kewajiban, melepaskan diri dari kewajiban, menghindari dosa semata. Yang kedua,
sahabat akurat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar secara syariat yang baik dan benar bagaimana kita melaksanakan ibadah, karena ini fondasi awal agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sahabat akurat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belajarlah agar ibadah yang kita lakukan ini bagaimana dia bisa meresap, membumi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar makna sholat, kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita melaksanakan ibadah puasa, ajaran-ajaran puasa yang melangit kita terapkan di bumi sehingga memberikan manfaat yang banyak untuk diri, keluarga, lingkungan, bahkan seluruh umat manusia. Seperti yang Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Semoga sahabat akurat semua dan seluruh kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini menjadikan kita tidak hanya melakukan ibadah ritual saja, tapi membentuk dimensi kesalehan sosial kita berhubungan baik, sehingga kita mendapatkan dimensi yang baik, hablum minallah wa hablum minan nas. Demikian sahabat akurat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita adalah napas peradaban, menjadi tanda bergeraknya zaman. Ada masa kertas ditimpa tinta, kini mewujud dalam portal berita. 4 tahun Akurat.co hadir. Sajikan berita dan data mutakhir. Politik, hukum, ekonomi, gaya hidup, hiburan, dan cerita orang tenar. Semua lengkap, cepat, tepat, dan benar. Sejak kejadian nggak sekolah. Langkah kami adalah nyata. Penuh sukacita mencari berita. Menelusuri jalan menggali fakta. Menulis berbasis data. Berpegang teguh pada independensi adalah prinsip kami. Menguji informasi adalah kunci. Tak campurkan fakta dan opini. Menjaga keseimbangan narasi. Inovasi adalah nafas kami. Kaum muda yang haus berkreasi. Kembangkan diri, adaptasi, kontribusi demi kemajuan negeri. Pernyataan sikap ini Mereka